Dan kalau dilihat dari perjalanan karir Mas Hasan nih, cabang TP, cabang TP, betul. Gimana rasanya? Keagenan itu bukan bukan agen galon, bukan agen tiket ya, Pak. Jadi saya mau klarifikasi, agen kita ini adalah Fee untuk agent on board keagenan mengikuti pelayaran selama kapal cruise terutama di Indonesia kurang lebih 7 sampai 10 hari bahkan 14 hari itu fee-nya 150 in dollar. Hai Insan Melni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dito Papilanda, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Persero. Kita ketemu lagi di podcast Kesekretariatan Perusahaan episode 2, obrolan Dek 7. Dan kali ini narasumber kita kedatangan VP paling ganteng, paling muda di PT Pelni Persero, nomor 2 setelah Dito Papilanda, Mas Ardiansah, Muhammad Ardiansah atau kita sering panggil Sasa. Sehat Mas Sasa? Sehat. Makasih Mas Dito. Gue manggilnya Sasa sebenarnya, cuman karena beliau sekarang duduk di depan gue sebagai Vice President, gue panggil Mas Sasa aja. Iya, thank you Mas. Mas Sasa sekarang kesibukannya kayaknya lagi hobi baru nih kayaknya. Ya. Hobi Gak apa dimarahin sama istri itu main golf mulu nih? Enggak Mas, sebenarnya nggak dimarahin, cuman permitnya lebih mahal aja biar diizinin. Harus ada imbal balik soalnya. Ada timbal balik, jadi lebih mahal permitnya daripada olahraganya kadang-kadang. Nggak boleh lebih murah ya ongkos buat istri itu ya. Oke, Mas Sasa saat ini menjabat sebagai Vice President Keagenan. Beliau bergabung di PT Pelni tahun 2013. Kurang lebih sekitar 11 tahun yang lalu. Iya, satu angkatan kita ya? Satu angkatan, nggak usah disebut-sebut lah itu. Iya. Saya lebih muda ya. Dan beliau ini sempat lama berkarir di kantor cabang. Sebelum di pusat malah nggak pernah ya? Di awal ya sih, pernah sebelumnya ya. Sebelum ini di pusat, di UAB, dulu UAB namanya. Bukan, yang pada saat 2013. Oh, belum pernah di cabang. Dia langsung ke cabang ya. Langsung ke cabang. Dia di Mas Hasan ini di Sorong berapa tahun? Hampir 2 tahun. Setelah Sorong mungkin bisa diceritakan langsung sama Mas Hasan Kayaknya sendiri. enakan Bapak tadi yang cerita, saya dengerin aja. Saya yang cerita ya? Iya, silakan. Thank you Mas Dito. Jadi saya 2013 masuk di Pelni sama Mas Dito. Udah bagus ya tim ya, udah ya. Jadi penempatan pertama itu saya di Sorong karena memang pada saat itu penerimaan cabang salah satunya. Jadi saya di Sorong hampir 2 tahun. Terus saya dimutasikan ke Bandanera, Terminal Point Bandanera, dulu masih sub cabang namanya. Sekarang udah Terminal Point, itu kurang lebih 3 tahun, 2 tahun 11 bulan. Pindah ke Ambon, dari Banda ke Ambon itu nggak lama. Terus dari Ambon saya pindah ke Leoleba lagi. Dari Leoleba saya pindah ke Bau-Bau, alhamdulillah jadi kepala operasi pada saat itu 2019 awal. Dan ditarik ke kantor pusat oleh manajemen, dipercayakan menjadi manajer pemasaran angkutan kapal barang pada saat itu. Terus 2019 sebelum Covid ya Mas. Terus berganti manajemen karena sudah berkarir cukup lama 2 tahun lebih, dipercayakan kembali ke cabang Bali sebagai kepala cabang. Dan alhamdulillah sekarang kembali ke ibu kota lagi 2023 menjadi Vice President Keagenan PT Pelni Persero. Dan yang perlu dicatat, Mas Hasan ini selalu disebut sebagai pada saat pertama kali menjabat sebagai manajer adalah manajer termuda. Ya. Di usia berapa? Alhamdulillah. Di usia 29 tahunan 29 tahun. Dan pada saat diangkat sebagai Vice President pun dilabeli sebagai VP termuda ya. Alhamdulillah. Di usia 34 tahun. 34 tahun ya? 34 tahun. Karena 2024 ya? 2024. Dan kalau dilihat dari perjalanan karir Mas Hasan nih, cabang TP. Cabang TP. Betul. Gimana rasanya? Karena Mas Hasan kan besar di Jakarta, terus kuliah juga di Jakarta, yang sehari-hari riuh lah ya, dengan metropolitan Jakarta, tiba-tiba dipindah ke Sorong, dari Sorong dipindah ke Terminal Point, Bandanera, yang sangat terpencil, terus ke Ambon, kota besar lagi, tapi tetap jauh dari Jakarta, terus pindah lagi ke Leoleba lagi. Itu waktu itu ada perasaan down gak sih, supaya teman-teman yang muda nih tahu bahwa perjalanan karir tuh nggak selalu di atas ya. Benar. Ya
nggak pertama ya dan seterusnya. Jadi kita nggak pernah berpikiran negatif ya atas keputusan seluruh manajemen kepada kita karena setiap peres udah jujur aja jujur waktu ya? Itu lu jawab enggak gitu loh. Jadi mikirnya pada saat itu mungkin karena dibutuhkannya suatu talent staff di daerah terpencil dan mungkin dulu banyak yang nggak mau ya. Banyak yang nggak mau karena daerah terbatas, nggak ada sinyal. Dulu tuh nggak ada sinyal tuh Mas, Banda Neira nggak ada sinyal. Yang ada tuh cuman GPRS doang. Jadi tuh cuman bisa telepon pun harus deket-deket menara. Itu 8 bulanan baru kita dapat sinyal fiber optik tuh baru bagus tuh ada 3G-nya. Jadi setelah 8 bulan. Setelah 8 bulan dan ininya dan yang bikin pengalamannya lebih beda lagi karena pada saat 2015 itu saya married nikah. Jadi sebelum pindah dari Sorong ke Banda itu kita udah nyebar undangan ke teman-teman semua dan gak lama undangan pernikahan itu nyampe ke teman-teman, ke manajemen juga perwakilan. Untuk nikah di Jakarta apa di Sorong? Jakarta ya? Di Jakarta. Gak lama mutasi juga keluar buat saya. Jadinya ke Banda Neira. Ke Banda Neira. Jadi setelah married saya langsung bawa istri ke Banda Neira dan kita ngejalanin hidup sebagai sepasang suami istri pertama itu di Banda Neira. Jadi kita anggap itu berkah sebenarnya, peres ya berkah ya. Jadi kita anggap aja positifnya berkah. Bulan madu kerja juga fokus, karir bulan madunya juga cukup lama ya. Cukup lama ya. Orang ke Banda Neira untuk bulan madu, lu bulan madu sambil bekerja sambil bekerja dan alhamdulillah karir juga naik ya, grade naik. Jadi itu yang patut disyukuri. Dan nggak lama juga istri juga dapat karunia anak kita hamil. Akhirnya berjalannya waktu karena bener-bener minim fasilitas ya di Banda Neira itu, sinyal aja udah nggak ada, rumah sakit nggak ada, jadi kita putuskan istri itu kita kembalikan ke Jakarta ke rumah orang tua karena memang mengingat keterbatasannya fasilitas rumah sakit untuk pengecekan kandungan dan lain-lainnya lah. Akhirnya istri di Jakarta ya kita long distance marriage ya, kabar-kabaran pakai surat, pakai WA ya pakai email dulu agak susah email agak susah dulu ya Wak. Jadinya kita pakai dulu apa ya namanya ya, Line ya mungkin ya, Line. Pakai BBM, masih ada BBM pada saat itu, jadinya nggak ada nggak ada ya BBM ya, udah nggak ada ya, pakai Line lah ya, pakai Line. Dan yang paling bukan sedih, yang paling bikin kita sedikit terharu itu sebenarnya pada saat istri melahirkan. Karena istri melahirkan itu di Desember pada saat peak season dan memang kita sebagai perusahaan pelayanan transportasi itu nggak boleh pulang pada saat itu. Nggak boleh cuti lah. Nggak boleh cuti lah. Operasional di cabang. Benar. Ya. Jadi loyalitas tanpa batas nih buat PT PL nih. Peres lagi. Jadinya kita hanya menyaksikan kelahiran putri pertama kami itu via Line pada saat. Dan alhamdulillahnya sudah ada sinyal pada saat video itu. Apa video call? Video call dulu. Video call ya. Video call dulu, udah ada video call pakai Line. Jam berapa itu? Itu subuh ya kalau nggak salah ya, jam 5 atau jam 6 waktu. Waktu tengah itu di Maluku Tengah itu sekitar jam 5, mungkin di Jakarta itu sekitar jam 4 ya. Jam 3 ya, jam 2 jam 3-an ya, jam 4-an lebih gitu. Jadi itu perjalanan karir Mas Sasa sebenarnya udah nggak perlu diraguin karena dia sudah pernah mengalami asam garamnya di cabang terminal poin, cabang lagi terminal poin lagi. Jadi kalau teman-teman yang masih muda tiba-tiba mendapatkan mutasi ke kantor cabang ataupun terminal poin, jangan sedih karena sekarang yang duduk di depan saya ini untuk mendapatkan promosi sebagai Vice President itu memang harus banyak melewati batu-batu kerikil lah ya. Kerikil. Ya, jadi udah ada yang siap ke cabang? Belum ada. Jadi ini segmen pertama kita sudah perkenalan dengan profilnya Mas Sasa. Kita akan lanjut nanti ke segmen kedua, kita membicarakan lebih jauh terkait tugas Mas Sasa sebagai Vice President keagenan. Hai Insan Melni, sekarang kita sudah di segmen kedua podcast Obrolan Dek 7 bersama Vice President Keagenan Mas Sasa. Halo Mas Sasa, tadi kita di sesi pertama sudah profiling tentang Mas Sasa dan kisah harunya bagaimana perjalanan karirnya di kantor cabang, terminal poin, kantor cabang, terminal poin sebelum akhirnya dipercaya manajemen sebagai manajer di 2019 dan akhirnya promosi sebagai Vice President di 2024 ya. Ya. Jabatan pertama Mas Sasa sebagai
Vice President adalah sebagai Vice President keagenan. Boleh diceritain sedikit tupoksi dari divisi keagenan? Divisi keagenan ya, secara general ya, bisnis ya khususnya ya. Jadi keagenan itu bukan ini ya, bukan agen galon, bukan agen tiket ya Pak. Jadi saya mau klarifikasi, agen kita ini adalah perpanjangan tangan bagi perusahaan pelayaran yang memang kapalnya tidak memiliki kantor cabang pada saat suatu masuki pelabuhan. Nah, itu kita agen jadinya, agen perpanjangan tangan. Pun itu kapal Indonesia ya? Indonesia dan asing, dua-duanya, jadi asing maupun Indonesia. Jadi wajib menunjuk agen untuk menangani kapalnya di suatu pelabuhan jika tidak memiliki perusahaan. Kenapa sih harus ditunjuk agen? Karena banyak permit regulasi yang perlu dipenuhi secara sistem, yang dimana sistem tersebut pasti harus terregistrasi oleh suatu perusahaan di daerah tersebut. Contoh misalkan SUPAL, surat izin usaha pelayaran angkutan laut. Terus ada yang namanya, kalau di keagenan itu sekarang baru namanya SUPKK. Nah, SUPKK inilah yang menjadi salah satu trigger usaha keagenan akhirnya makin banyak. SUPKK itulah surat izin usaha perusahaan keagenan kapal. Itu banyak banget sekarang. Itu jadi salah satu tantangan kita ya di kemarin maupun sekarang dan di masa depan. Nah, jadi balik lagi ke keagenan. Jadi kapal ini lucunya itu ada panggilan khusus Mas. Apa tuh? Her, kalau kita pakai bahasa Inggris ya. Her, mother vessel. Terus kalau kapalnya sama kayak Bukit Ciguntang sama Umsini atau Bukit Ciguntang Malamili itu sister ship namanya. Itu jadi identik dengan nama-nama cewek perempuan. Kenapa sih namanya her, mother, vessel, mother, sister, sea kita manggilnya? Karena dia itu butuh husband di pelabuhan, suami. Nah, makanya layanan keagenan itu kalau di luar disebutnya adalah husbandry service. Karena dia butuh suami untuk melayani kapal tersebut. Makanya lah kapal itu dipanggilnya dengan identik nama perempuan. Dan laki-lakinya di pelabuhan. Kitanya pelabuhan sebagai agent namanya husbandry namanya. Seperti itu. Ini pemahaman atau informasi buat teman-teman aja. Nah, jadi yang kita urus itu pertama administrasi dokumen kapal, kebutuhan selama sandar, kebutuhan untuk keberangkatan, kebutuhan pada saat mereka membutuhkan pergantian kru, permakanan, bunker dan lain-lain. Semua diurus oleh si agensi ya. Nah, dulu itu kita hanya fokus di kapalnya aja, tapi sekarang kita banyak fokus di produk turunannya nih. Permintaan pergantian kru, permintaan makan, bunker, atau hal-hal lainnya, cash to master, bawain uang, segala macam. Dan ini menjadi salah satu revenue generator baru kita juga untuk ngehit pendapatan kita juga. Pengembangan bisnisnya kita juga. Mungkin dulu pernah tapi nggak optimal, sekarang kita mau mencoba optimalkan dan masih terus dievaluasi. Nah, untuk balik lagi ke divisi keagenan, sebenarnya kita itu di kantor pusat nggak banyak timnya. Kita siapa aja? Masih tim ramping. Kita secara SO itu kita 9 sebenarnya struktur organisasi. 1 VP itu saya, ada 2 managers, Mas Augas dan Mbak Kartika. SPV-nya kosong, dua-duanya sebenarnya ada 1 Mbak Husnul Khotimah, Mbak Kay. Cuman Mbak Husnul Khotimah mendapatkan beasiswa ke Malmo untuk melanjutkan S2-nya. Di luar Pelni ya, beasiswanya ya? Pelni. Beasiswa Pelni. Terus tim kita sisanya staff itu ada 5 dan ada 1 supervisor kosong. Rencananya SDM mau isi, minta tolong nanti kalau SDM nonton. Ada titipan ya? Ada titipan, boleh siap. Ya, tolong diisi. Dan di cabang kita sebenarnya nggak punya spesifik organisasi ataupun orang yang memang khusus untuk ngelayanin keagenan. Jadi memang sekarang masih merangkap pekerjaannya jika pada saat ada kapal keagenan, beberapa PIC operation di cabang melakukan pelayanan kapal tersebut. Kita udah bikin milestone sebenarnya. Ke depan bionnya kayak gimana, strategiknya, SO-nya gimana, sistemnya gimana, dan beberapa udah kita perbaikin dan kita harap ke depan terus bisa lebih baik secara sistem maupun struktur organisasi juga. Seperti itu Mas. Kalau di keagenan 9 orang itu di Sekper tuh departemen ya. Departemen Humas aja 9 orang ya, 10 orang. Ternyata di divisi keagenan hanya 9 orang. 9. Dan sekarang cuma 7 orang karena 2 kosong.
2-0. Iya, minta tolong SDM. Untuk tantangannya dengan tim yang cukup ramping nih, mungkin suka dukanya seperti apa Mas Sasa? Iya, sekarang kita itu karena pasti merangkap-rangkap dong kan. Benar, SPV ngerangkap. kosong, staff berarti harus ngisi SPV, pekerjaan SPV kan. Dan staff kita juga masih PKWT ya, dan alhamdulillah teman-teman PKWT kita apresiasi tinggi-tingginya karena dengan statusnya mereka memberikan effort terbaik, support terbaiknya buat perusahaan. So nggak ada perbedaan antara organik maupun PKWT. Mereka punya pattern kerja yang bagus, punya pace kerja yang bagus, dan kita semuanya teamwork yang bagus. Akhirnya kita semuanya saling support each other. Semua tim megang PIC customer, jadi semua orang di dalam keagenan itu tahu proses bisnis dari hulu sampai hilir, tidak terpisah-pisah, jadi mereka bisa ngebantu semuanya satu sama lain. Dan kerennya meski tim keagenan yang cukup ramping hanya 9 orang, dikurangi 2 ternyata 7, tapi masih bisa achieve di 2024 seperti yang bisa dilihat di kontennya Pelni 162, tertera bahwa keagenan Pelni mampu meraih target 110% ya. Alhamdulillah. Oke. Tangan dong. Rahasianya apa tuh dengan tim yang sangat ramping? Jadi sebenarnya rahasianya ya pasti teamwork ya Mas, teamwork. Terus kita juga harus jadi orang yang bisa ngebawa leading chance di tim. Kita ngasih kesempatan buat tim-tim kita untuk lebih perform lagi. Itu secara teamwork ya. Secara bisnis kita ngerubah sistem tata kelola ya, pertama ya. Sistem tata kelola, kenapa? Itu menurut kita sangat penting untuk keberlangsungan bisnis maupun ke depan, nanti ekspansi kita ke depan. Jadi controlling itu sangat bagus sekarang, monitoring juga sangat baik, dan branding kita yang kita lakukan dari 2024 sampai sekarang itu cukup masif. Kita amplifikasi hampir seluruh sosial media, kita juga optimasi perihal search engine biar kita berharapnya ke depan Pelni itu bisa jadi top of mind-nya customer untuk layanan keagenan kapal. Kita sangat berharap seperti itu. Terlepas setiap usaha pasti ada proses, ada evaluasi, dan kami yakin dengan tim yang sekarang dengan keterbatasan yang ada, tapi mereka memberikan effort yang paling baik, dan kami terus yakin setiap tahunnya bisa tumbuh daripada tahun sebelumnya. Oke. Dan Pelni sebagai perusahaan pelayaran, kita udah di usia tahun ini memasuki tahun ke-73. Ya. 11-12 ya Mas, sama Mas ya. 11-12, oke. Ada keuntungan pastikan untuk bisnis keagenan ini. Ya. Dan apakah mungkin bisa diceritain sependengaran Mas Sasa selama di Pelni, antara sekarang Pelni menjalani bisnis keagenan sama mungkin 10-20 tahun lalu, apakah ada perbedaan gitu? Ya, sebenarnya di tahun 2000-an ke bawah ya, divisi keagenan itu menjadi salah satu divisi atau dulu mungkin departemen atau bidang usaha yang memiliki pendapatan yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena dulu hanya perusahaan yang memiliki siupal yang dapat melakukan bisnis keagenan kapal dulu. Tapi di 2015 berjalannya waktu, pemerintah membuat kebijakan baru, entitas baru namanya perusahaan keagenan kapal, di mana tanpa harus memiliki siupal, hanya memiliki siup kakak dapat melakukan keagenan kapal. Oke. Nah, pada saat itu juga dengan waktu yang bersamaan kompetitor bertambah, customer juga mungkin nggak bertambah dengan signifikan. Kita terlena dengan customer kita yang dulu, kita nggak ada perbaikan operation, nggak ada perbaikan secara internal, sistem dan lain-lain. Akhirnya mulai tergerus secara perlahan-perlahan, yang disebabkan akhirnya dari 2015 sampai mungkin 2000 sampai dengan sekarang peningkatannya cukup tidak terlalu signifikan ya, tapi alhamdulillah 2024 kita cukup baik. Jadi sebelum 2015 hanya perusahaan pelayaran yang memiliki kapal yang boleh membuka jasa keagenan kapal. Tapi setelah 2015 kebijakan dari pemerintah dilonggarkan. Betul. Jadi lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan rintisan keagenan kapal yang muncul dan tumbuh menjadi pesaing kita. Benar. Sementara kita masih terlena sama mungkin PSO kali ya. Ya benar. Kita PSO. fokus ke bisnis penumpang. Betul. Jadi porsi bisnis keagenan yang tadinya primadona ternyata perlahan-lahan tanpa kita sadari tergerus gitu ya. Betul. Dan saat ini bagaimana perjuangan tim teman-teman keagenan? Ya. Jadi karena tadi ya berjalannya waktu hampir 8 atau 9 tahun
kita mulai tergerus, customer kita udah banyak hilang, bukan karena siup kakaknya aja, bukan karena izin baru ini aja, tapi karena memang kita tidak mengoptimalkan layanan kita dan servis kita, akhirnya branding atau brand awareness kita juga cukup turun di customer-customer yang udah ada. Bad image karena komunikasi, reporting, invoicing, tarif, itu juga mempengaruhi turunnya customer yang kita handle juga. Jadi tantangannya di 2024 adalah mengembalikan kepercayaan itu. Trustnya customer, brand awareness-nya kita naikin dengan cara tadi branding sama ningkatin smoothnya operation kita di lapangan. Nah itu yang paling effort kita paling berat karena meyakinkan customer kembali itu yang sudah pergi itu sangat susah. Jadi memang sebaik-baiknya perusahaan itu kalau memang udah ada customer, sebaik-baiknya juga kita harus jaga jangan sampai hilang. Dan itu sangat berasa effortnya di 2024 bagi tim untuk mengembalikan kepercayaan itu semua. Karena bisnis keagenan pelanggannya tidak serta-merta melihat besarnya korporasi ya. Dia lebih melihat ke personal. Betul. Atau account eksekutif yang menghandle si klien. Kalau kliennya bisa komunikasinya baik, terus bisa memenuhi semua kebutuhan customer, itu mereka akan percaya ya. Betul. Tapi kalau si tim di lapangan yang mewakili perusahaan ternyata tidak bisa dipercaya, mereka akan kabur gitu aja ya. Betul. Dan itu jadi salah satu bumerang juga buat kita, bom waktu juga pada saat key account-nya atau person in charge yang menangani suatu keagenan pada saat dulu dan mereka tahu customer, tahu polanya, tahu tarifnya, tahu pekerjaannya seperti apa. Akhirnya banyak juga pada saat 2015 sebelum dan sesudah itu membuka perusahaan keagenannya sendiri. Nah ini memang kontrolnya kita pada saat itu dulu lemah. Jadi musuh dalam selimut ya. Musuh dalam selimut dan itu cukup banyak dan banyak customer asing kita yang hilang dikarenakan faktor tersebut. Diambil oleh orang kita sendiri. Orang kita sendiri, entah dia membuka bendera sendiri ataupun mereka bekerja sama dengan perusahaan lain. Nah maka dari itu di 2024 kita perbaiki sistem tata kelolanya, komunikasinya hanya melalui by email. Dan service level agreement-nya itu selalu disamakan seluruh cabang maupun kantor pusat. Kenapa sih? Karena kita pengennya customer itu melihat brandingnya Pelni, bukan brandingnya person in charge. Itu yang kita upayakan terus sampai sekarang. Oke, terima kasih Mas Sasa karena ternyata bisnis keagenan ini sebenarnya sangat personal ya. Betul. Meskipun itu bagian dari korporasi, tapi personal in charge-nya sangat penting untuk bisa menggait klien. Itu tadi di sesi kedua, kita akan lanjut nanti ke sesi ketiga untuk bincang-bincang suka duka dari teman-teman keagenan, khususnya Mas Sasa. Hai Insan Melni, sekarang kita sudah di sesi ketiga dari podcast Obrolan Tek 7 bersama Vice President Keagenan Mas Ardiansah atau Mas Sasa. Kita sudah menyelewati sesi pertama dan sesi kedua, udah ngobrolin profiling Mas Sasa, udah ngobrolin profiling keagenan dan kisah suka duka sedikit, tapi ternyata banyakan sukanya. Kalau tadi barusan kita ngobrol di belakang layar, fee untuk agent on board keagenan mengikuti pelayaran selama kapal cruise terutama di Indonesia kurang lebih 7-10 hari bahkan 14 hari itu fee-nya $150 in dollar. 100-150 dolar per day. Bayangin berapa kalau dikonversi ke rupiah? Nah, pantesan Mas Sasa ini betah dari dulu di keagenan. Enggak. Gimana Mas Sasa? Mungkin gue masuk kualifikasi untuk jadi tim di keagenan, gue siap kapan aja. Oh iya, siap kapan aja. Jadi program apa nih Mas Sasa untuk yang infonya dengar-dengar itu program baru ya untuk onboard ya? Onboard. Jadi sebelum yang tadi dolar ya, kita ngomongin program ini effortnya teman-teman buat perusahaan. Jadi agent onboard ini sebenarnya kita tawarin ke seluruh kapal cruise yang masuk di Indo. Kenapa? Karena mostly kapal cruise yang masuk Indonesia ini adalah destinasinya tuh remote area. Pertama restrictionnya banyak secara adat, secara lokal regulasi lokalnya, terus komunikasi. Jadinya kita ingin menjamin setiap cruise yang masuk ke wilayah Indonesia, karena kita 17.000 pulau lebih dan itu banyak banget dan masih belum terjamah rata-rata, dan itu memang justru jadi uniqueness-nya mereka untuk cari destinasi. Jadi kita ngejual itu dan ternyata disambut baik sama beberapa owner cruise operator.
dan mereka sangat happy kalau ada agent on board di atas kapal as a translator, sebagai yang ngebantu preparing dokumen, komunikasi ke adat, segala macam. Jadi mereka sangat terbantu dan akhirnya kita offering, kalau memang ini mau dan bagus buat kalian, kita offering dong, costnya berapa, cost tapi nggak buat kita, buat perusahaan. Jadi tadi yang disebutkan 100 sampai 150 dolar itu adalah penghasilan buat perusahaan. Of course gitu. Ada allowance-nya buat tim kita karena mereka dinas laut, tapi memang seluruh allowance dari teman-teman yang nanti ikut agent on board itu ditanggung oleh cruise operator dan tidak ada pengklaiman biaya SPJ ke kantor pusat. Jadi memang kita nggak membebankan kantor pusat. Jadi semua dibebankan ke cruise dan memang dari 150 dolar itu ada fee uang kerjanya buat teman-teman agent on board di kita. Jadi layanan agent on board nih menjadi inovasi dari tim Keagenan per 2024. Sebenarnya sebelumnya udah, tapi kita optimalkan lagi di 2024 dan cukup banyak dan cukup happy dari owner cruise dan akhirnya menjadi salah satu tambahan yang cukup baik, revenue generate cukup baik karena hampir 30% itu dari pendapatan kita masukkan penghasilan murni ke perusahaan. Seperti itu, Mas. Berarti untuk bergabung di tim Keagenan itu ada standar TOEFL dong ya? Standar TOEFL sama umur, Mas. Sama umur. Iya, Mas umur berapa, Mas? 25. 25 masih bisa. Masih bisa ya. Karena untuk berhubungan sama ABK kapal asing berarti kita harus punya kemampuan komunikasi asing yang baik juga ya. Pasti. Jadi umur enggak tadi bercanda ya, umur. Jadi Mas Dito 40 masih bisa. Mas Asa sendiri katanya tadi di belakang layar pernah menjadi agent on board ya. Betul. Kemana aja tuh? Dulu pas kita saya di Bandanera 2015 itu saya pernah diminta tim pusat pada saat itu menjadi agent on board dari kapal Australia masuk dari Darwin ke Bandanera, ke Papua sampai Biak, balik lagi ke Bandanera. Mungkin pada saat itu tim di kantor pusat sudah dinas kemana banyak kapal dan akhirnya diminta kita di cabang yang bisa melakukan agent on board. Jadi sudah lama memang. Berapa hari? Sekitar hampir 14 hari. Raja 4? Dari Bandanera ke Raja Ampat. Raja Ampat itu masuk ke Wayak, Misol, terus ke Teluk Cendrawasih Nabire, terus ke Biak balik lagi ke Bandanera dengan rute yang sama. Liburan gratis Anda Liburan ya? gratis. Oh, luar biasa sekali. Tapi sebelum orang-orang flexing di media sosial, Anda sudah melihat langsung ya. Cuman dulu kan sinyal nggak ada, Pak ya. Oke. Jadi kita flexingnya nanti pas di Jakarta. Jadi suka dukanya banyakan sukanya kalau di Keagenan sepertinya nih ya. Di setiap tempat ya, kalau saya pribadi nggak peres ya, peres sedikit sih ya. Kita pasti harus nyari tempat sukanya. Sama kayak kita di cabang ke terminal point yang fasilitasnya terbatas, hiruk pikuknya ya begitu, lifestyle-nya ya jam 7 malam udah tutup, nggak ada apa-apa, kita nongkrong. Jadinya nyari asiknya aja sih, Mas. Apa yang bisa kita jadi suka ya kita lakuin biar kita juga nggak jenuh, nggak bosen. Seperti itu. Nah, dengan pengalaman Mas Asa di cabang, dengan pengalaman Mas Asa di terminal point dan sekarang pengalaman tersebut terakumulasi dan bisa diaplikasikan di sebagai Vice President Keagenan, apa poin yang bisa Mas Asa aplikasiin pada saat di pengalaman di terminal point? Ya. Maupun di cabang dan akhirnya menduduki sebagai pengambil kebijakan gitu. Ya. Sebenarnya sambil ngejawab yang tadi ya, kualifikasi apa sih yang bisa jadi agent on board, sama mirip-mirip sama teman-teman yang di cabang maupun di kantor pusat. Pertama pasti bahasa ya, Mas, karena kita ngurus kapal asing, setidaknya bahasa Inggris juga harus kita kuasain. Yang kedua skill of communication-nya. Cara negosiasi, attitude kita, act of service kita ke customer itu juga perlu kita kuasain. Yang terakhir adalah shipping practice. Shipping practice ini bisa dapat dari teori ataupun dari praktek. Nah, pada saat di cabang, kebetulan kita banyak prakteknya, ketemu problem, ketemu tantangan, kendala, dan ketemu banyak pelajaran kapal-kapal asing yang masuk. Akhirnya itu sangat berimplifikasi baik kepada saya dan saya pun juga bisa menularkan pengalaman tersebut kepada teman-teman juga. Dan saya harap dan saya minta dan sekarang kita lakukan, seluruh teman-teman walaupun belum ke kantor cabang tapi kita bisa sharing knowledge apa yang dirasakan ataupun tantangan-tantangan yang ada di kantor cabang agar preparing kita dari pre-arrival, arrival dan post departure jauh lebih baik lagi. Nah, pada saat VP Keagenan ya akhirnya kita menyiapkan sistem tata kelola yang menurut kita baik. Terlepas setiap tahun pasti kita evaluasi karena
ini sistem atau SK ini bukan kitab suci ya, pasti harus ada perubahan, perbaikan, terus kita evaluasi. Yang kita harap sistem Juklak, Juknis yang kita buat sesuai yang customer inginkan, karena kita selalu berangkat setiap program dan strategic plan yang kita buat selalu berangkat dari customer behavior, yang dimana nanti goalnya di customer experience juga. Jadi kita harap dengan pengalaman yang ada dari cabang, kantor pusat ke cabang, mudah-mudahan bisa menjadi sharing knowledge yang baik ya buat teman-teman, dan akhirnya kita bisa merumuskan sistem atau SOP ataupun SK yang baik buat perusahaan dan pelaksanaannya di lapangan. Oke, good luck buat semua rencana dan pengembangan bisnis dari Mas Sasa serta tim di Kagenan. Mungkin sebelum kita mengakhiri episode 2 bersama Divisi Kagenan, Mas Sasa ada closing statement khususnya buat teman-teman muda, Pelni muda atau teman Pelni yang baru bergabung bersama kita sebagai bagian dari keluarga besar Pelni dan menatap karir mereka ke depan, kira-kira seperti apa? Mungkin silakan Mas Sasa sebagai closing statement. Ada 2 ya, harapan sama harapan dan closing statement ya. Pertama, sini ya, Pelni ini kan salah satu PSO, pendapatnya dari PSO, dan saya harap insan Pelni ini bisa mengembangkan secara kemampuan maupun wawasan untuk kegiatan bisnis komersil, karena kita mau ke depan bisnis komersil menjadi tulang punggung perusahaan kita juga tanpa harus menduakan PSO. Jadi kita tetap harus mengoptimalkan. Pertama itu, dan dari saya itu customer itu membawa, marketing itu membawa customer itu hanya sekali. Yang membawa berkali-kali customer kembali kepada kita ini adalah pelayanan dari smooth operation. Jadi saya harap teman-teman selalu memperhatikan detail di operation agar customer selalu kembali lagi ke kita, kembali lagi yang akhirnya berimplifikasi baik kepada perusahaan. Terima kasih banyak Mas Sasa. Jadi apapun yang teman-teman lakukan saat ini, lakukan dengan sebaik mungkin supaya memberikan imbal balik positif buat perusahaan dan ujung-ujungnya buat kita semua sebagai pegawai. Alhamdulillah. Amin. Baik, terima kasih Mas Sasa sudah hadir di podcast Obrolan Dek 7 di episode kedua. Semoga informasi yang sudah disampaikan Mas Sasa bisa memberikan manfaat buat teman-teman insan Pelni dimanapun berada. Selanjutnya kita akan ketemu di episode ketiga dengan narasumber lainnya. Terima kasih sudah mengikuti episode kedua dari Obrolan Dek 7. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Thank you, Mas.